Perkenalkan, saya Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDN Pondok Bambu 06 DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 dengan mengundang teman sejawat saya, guru SDN Pondok Bambu 06 dan teman-teman CGP 1 Pasil. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang kita cintai ini. Perkenalkan, nama saya Vina Iyasa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dari webinar Budaya Positif SDN Pondok Bambu 06 yang akan saya moderatori, dan pembicaranya dari Pak Firmansyah SPD sebagai CGP dari guru penggerak SDN Pondok Bambu 06. Berikut yang terhormat dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 06, Bapak Dr. Andes Slamet Riyadi MMPD, Fasilitator Guru Penggerak Ibu Rosa Romadona, pengajar praktik Bu Yati Kurniati, dan rekan guru SDN Pondok Bambu 06 dan rekan CGP DKI Jakarta Angkatan 5. Sebelumnya, untuk pembukaan kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka kegiatan diskusi webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 06. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai pimpinan dalam rangka mengikuti webinar yang telah terjadwal pada hari ini jam 11. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa yang senantiasa kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam tatap maya webinar yang diadakan oleh calon guru penggerak Angkatan 5. Dalam hal ini guru kami yang bernama Firmansyah, dan tentunya webinar dengan judul Budaya Positif Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati adalah sebagai fasilitator ya, Ibu Rosa Romadona. Bapak, Pak. Mohon maaf, Bapak Rosa, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Rosa Romadona, kemudian pengajar praktek Ibu Yati Kurniati, rekan-rekan guru di SD Pondok Bambu 06, dan rekan-rekan CGP ya DKI Jakarta Angkatan 5, termasuk di dalamnya Pak Firmansyah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan budaya positif sekolah adalah perwujudan daripada nilai-nilai atau keyakinan dari suatu sekolah yang sifatnya adalah menyeluruh atau universal yang diterapkan di satu sekolah dengan harapan terjadinya atau perubahan-perubahan di lingkungan sekolah, dan tentunya perihal perubahan-perubahan itu merupakan wujud nyata agar siswa memiliki perilaku-perilaku sesuai yang sekolah harapkan atau Bapak Ibu guru harapkan. Dalam hal ini perubahan-perubahan dalam hal misalnya tentang kereligiusan
di satu sekolah yang diterapkan setiap hari tentang pembiasaan-pembiasaan, kemudian juga tentang literasi dan numerasi di sekolah, dan bagaimana menerapkan kejujuran siswa kepada sekolah supaya misalnya anak itu terbiasa dengan sifat jujur. Walaupun nemu uang misalnya 1.000 atau 2.000 rupiah, berikan kepada gurunya, kemudian diumumkan kalau jatuhnya di dalam kelas. Kalau di halaman ya tentunya dalam hal ini ada guru agama untuk mengumumkan tentang kejujuran tersebut. Dan pembiasaan-pembiasaan yang di sekolah yang sifatnya adalah budaya positif sekolah tentunya akan berimbas positif terhadap sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut memiliki atau disenangi oleh para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Budaya religius, pembiasaan literasi numerasi, sifat jujur, dan toleransi siswa dengan yang lainnya juga sangat diharapkan, karena ini adalah menumbuh kembangkan tentang kedewasaan. Dan rasa sifat ingin tahu ini juga merupakan satu perkembangan yang harus dikembangkan, karena anak kalau pengen rasa sifat ingin tahu itu merupakan perkembangan yang positif, dan Bapak Ibu guru harus melayani itu. Kalau anak bertanya harus dijawab dengan jujur, dan kejujuran itu menimbulkan pada jiwa sang anak untuk berkembang. Kemudian juga semangat tentang kebangsaan yang di suatu sekolah misalnya ada cinta tanah air, misalnya tentang upacara, tentang nyanyi-nyanyi lagu wajib. Karena itu juga merupakan perubahan suatu sekolah. Kalau suatu sekolah tidak ada atau tidak menerapkan budaya positif di sekolah, apalah jadinya. Kita sebagai pendidik ya menerapkan hal-hal yang positif supaya membentuk karakter siswa, sehingga siswa kita benar-benar menumbuhkan semangat yang baik, kebangsaan yang baik, nasionalisme yang baik, karakter yang baik tentunya. Peduli terhadap lingkungan sekolah sekitar, dan juga bertanggung jawab, cinta damai, bersifat komunikatif, senang untuk bersahabat, dan tentunya menerapkan sikap disiplin. Bapak Ibu saya hormati, sedikit lagi saya sampaikan bahwa budaya positif sekolah dapat menumbuh kembangkan perubahan-perubahan suatu sekolah ke arah terbiasa yang baik. Biasa diterapkan dengan 5M atau 5S di satu sekolah, dan itu adalah tentunya budaya positif sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Firman. Semoga webinar ini menjadi positif untuk perkembangan sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Slamet Riyadi yang telah memberikan kata sambutan, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab ya Bapak. Setelah pemateri Pak Firman menyampaikan materinya. Kepada Pak Firman, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Pina Iyasa selaku moderator di webinar Budaya Positif Sekolah SDN Pondok Bambu 06. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam bahagia untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan ceria ya Bapak Ibu, walaupun seperti kita ketahui dan seperti kita rasakan bersama bahwa tadi malam kita benar-benar kehilangan rekan kerja kita, yaitu Bapak Hasanuddin selaku penjaga sekolah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan ketabahan. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin sharing saja ya Bapak Ibu tentang budaya positif sekolah ya Bapak Ibu. Budaya positif yang berada di lingkungan kelas dan sekolah tentunya. Karena
kelas merupakan bagian dari sekolah itu sendiri. Nah, di sini saya mengundang Bapak Ibu guru semua yang hebat-hebat. Saya selaku pendiri dari komunitas praktisi berbagi yang ada di SDN Pondok Bambu 06. Alhamdulillah untuk keanggotaan sudah lumayan banyak, dan bagi teman-teman yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti komunitas praktisi ini, saya memohon untuk rekan-rekan untuk ikut gabung ke grup komunitas praktisi, karena di sini komunitas praktisi ini kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Nah, baiklah, untuk alur kegiatan webinar ini seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator. Yang pertama pembukaan 5 menit, ice breaking 5 menit, kemudian pemaparan materi 20 menit, kemudian tanya jawab 5 menit, dan penutup 5 menit. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pembukaan, sungguh luar biasa sekali. Ternyata sudah banyak dikupas tuntas untuk budaya positif sekolah. Jadi saya selaku pemateri hanya memberikan tambahan-tambahan saja. Nah, untuk sebelumnya di sini kita komitmen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Komitmen webinar di sini yang pertama saya mohon untuk menyalakan kamera semuanya. Kemudian Bapak Ibu mematikan mic ketika ada pemateri sedang menyampaikan pemaparan. Kemudian saya berharap kita semua hadir seutuhnya. Beda pendapat adalah hal yang biasa. Nanti kita diskusi saja. Kemudian hargai waktu bersama. Selanjutnya maksimalkan kolom chat apabila Bapak Ibu terkendala dengan mikrofonnya. Apabila nanti akan ada yang didiskusikan. Kemudian saya mohon untuk raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Bapak Ibu, untuk gangguan teknis adalah hal yang biasa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis pada webinar kali ini. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon untuk tidak merecord ya, karena saya sendiri yang merecord. Selanjutnya yaitu ice breaking. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Boleh dijawab? Ada gambar apa ya? Iya, ada gelas yang berisi es batu. Nah, semoga kita itu tidak memiliki sifat seperti es batu ini gitu kan. Ya, kalau kita mempunyai sifat seperti ini, perkataan baik dari siapapun itu tidak akan masuk kepada kita. Nah, oleh karena itu saya di sini mempunyai ice breaking untuk kita semuanya ya. Kita ikuti bersama-sama. Saya akan melakukan gerak-gerakan. Nah, ikuti saya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Nyik-nyik. Nah, bisa semuanya? Bisa? Coba ya. Bisa. Coba, boleh membuka mic-nya. Kita coba ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, gerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan setelah beku tadi kita berada dalam keadaan gelas yang berisi air. Oke, untuk mengkondusifkan lagi, mohon untuk memute-kan mic-nya ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan di sini ada gelas yang berisi air. Air yang dingin. Air yang dingin itu biasanya menyejukkan ya, menyejukkan untuk dahaga gitu kan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hati kita sekarang menjadi seperti air yang dingin. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan beberapa materi. Di sini hanya sharing saja saya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentang budaya positif tadi sudah sangat luar biasa Bapak Kepala Sekolah kita menjelaskan dan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Nah, di sini ada ya latar belakang tentang budaya positif sekolah yang dibahas pada kali ini. Nah, suasana positif itu sangat mendukung sekali dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif Bapak Ibu.
Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Nah, tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dengan lingkungan yang ada. Ya, kemudian budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Pengertiannya. Nah, budaya positif di sini yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, pengertian disiplin positif itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin positif yaitu merupakan cara suatu penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman, ya, yang dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi dan juga memberikan suatu adanya konsekuensi, Bapak Ibu, tentang perilaku yang akan dilaksanakan oleh murid dan guru itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang seperti kita ketahui dari mulai tahun ajaran baru, kita itu diharuskan untuk mengikuti dan mengimplementasikan penerapan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya di sini akan membahas tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kita sebelum membuat keyakinan kelas, tahapannya itu yang sudah saya pelajari, yaitu kita mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan, Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus berasal dari aspirasi murid-murid kita yang berada di kelas. Jadi cara yang saya lakukan di sini, pertama membagikan sticky notes kepada anak-anak. Nah, kita kondusifkan dulu, Bapak Wasmana. Di mute. Ya, kita lanjut. Nah, saya untuk membuat keyakinan kelas itu, pertama kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat dari aspirasi murid-murid yang ada di kelas kita. Nah, cara yang saya lakukan yaitu memberikan satu orang satu sticky notes. Ya, sticky notes yang besar, ya Bapak Ibu, yang besar seperti ini. Jadi anak-anak menuliskan, kita mau apa? Saya mau bagaimana di kelas ini? Misalkan disiplin dalam belajar, kemudian datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya, kemudian banyak lagi hal lainnya yang dituliskan anak-anak. Nah, di sini anak-anak menuliskan, memberikan kebebasan kepada anak-anak. Boleh menulis 1? Boleh. Boleh menulis 2? Boleh. 3? Boleh. 4? Boleh. Silakan. Bagaimana kemauan anak-anaknya sendiri. Setelah itu kesepakatan kelas muncul. Nah, semua kelas kita lihat, kita analisis bersama. Saya menganalisis bersama anak. Nih kalau ada yang sama. Oh, ini nih yang sama kita simpan gitu. Kita simpan, kemudian kita setelah membuat kesepakatan kelas ini, baru kita bersama-sama membahas untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 4B itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan tentang hormat. Namun kita juga di sini menjelaskan lagi kepada anak-anak, hormat itu kepada siapa aja. Yang pertama kalau di kelas sama siapa? Sama gurunya, Pak. Gitu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang tua, kepada yang lebih tua, dan juga kepada teman juga kita harus memiliki rasa hormat, katanya gitu. Jadi kita bisa menggali juga dari anak-anak. Selanjutnya yang kedua yaitu jujur. Nah, ini jujur hasil breakdown dari kesepakatan kelas juga, dan juga tanggung jawab.
Oke, selanjutnya, nah seperti ini contohnya. Ini yang di atas, tabel 2 yang di atas, yang di kotak di atas itu aspirasi anak-anak Bapak Ibu. Aspirasi anak-anak. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai. Nah, dari aspirasi tentang tata tertib atau peraturan yang berasal dari anak-anak itu kita breakdown menjadi ada keyakinan kelas hormat. Hormat itu kita jelaskan gitu. Kita sepakati bersama. Contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kadang kan kita, apalagi anak SD ya Bapak Ibu. Anak SD kan kita misalkan membawa perlengkapan baju PJOK, kadang setelah menggantinya dengan baju seragam kadang tertinggal, berarti tidak memiliki rasa hormat terhadap barang milik sendiri gitu. Kemudian ini contohnya juga belajar dan diterima dan dimiliki ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Survival itu mencakup tentang kebutuhan yang bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Nah, ini untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu tentang kebutuhan psikologis. Misalkan diterima di kelasnya. Nah, kita jangan sampai ada anak-anak yang sampai nggak diterima gitu di kelompoknya, di kelasnya. Saya nggak mau berteman dengan si A, si B. Nah, jangan sampai ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan Bapak Ibu. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu. Jadi anak-anak itu sebenarnya meskipun mereka itu pribadi yang unik. Jadi setiap anak itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri gitu. Nah, yang harus kita kembangkan adalah kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu Bapak Ibu yaitu tentang kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak kadang mau, Pak, saya maunya belajar matematikanya tentang caranya seperti ini, cara yang lain, inginnya berkelompok. Nah, kita juga harus mengakomodir itu semua ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu tentang kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain sampai tertawa gitu. Karena pada dasarnya anak-anak kita adalah dunianya dunia bermain, tapi kita harus mengarahkan Bapak Ibu. Bermain bola boleh bermain bola, tapi kalau di kelas apakah boleh bermain bola? Nah, itu yang tidak boleh gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita bisa menjadi posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan melihat tabel yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, untuk guru penghukum, misalkan, kita langsung ke ininya aja, prakteknya aja ya Bapak Ibu. Contoh guru penghukum itu, gurunya berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu guru penghukum Bapak Ibu. Ya. Kemudian, guru pembuat orang merasa bersalah. Gurunya berkata kayak seperti ini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Jadi anaknya merasa bersalah gitu, karena gurunya stres. Nah, kalau guru sebagai posisi teman, biasanya perkataannya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu contohnya sebagai teman. Kalau gurunya sebagai pemantau, biasanya berkata, apa peraturannya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian selaku
manajer, guru. Guru kalau sebagai selaku manajer biasanya berkata seperti ini kalau anaknya melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa bantu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, untuk menjadi seorang guru yang manajer, kita harus membuat terlebih dahulu yang tadi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang didapatkan dari kesepakatan kelas itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ada tugas nih Bapak Ibu. Ada tugas. Saya meminta kepada rekan-rekan, coba siapa yang mau mencoba menjadi seorang guru dengan jenis kontrol yang berada di tabel sebelah kanan Bapak Ibu. Ayo, siapa yang berani? Misalkan kesalahannya anak terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu. Coba siapa yang berani? Ayo. Yang berani boleh raise hand. Saya, Pak. Oke, silakan. Ibu Patul apa Ibu Marni nih? Ibu Fatul. Nah, Ibu Patul, silakan Ibu Habis itu Patul. Bu Marni yang marah. Ya, boleh. Coba untuk yang pertama dulu, tabel yang pertama. Membuat orang merasa bersalah. Oh, tadi yang anaknya Dengan ekspresinya boleh Ibu ya, Bu? anaknya terlambat ya? Iya, anaknya terlambat. Oke, kita mulai. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu selalu terlambat setiap hari. Oh iya, Sekarang tepuk kamu tangan. saya hukum. Oh, belum ya. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Ya gimana? Saya Bu? ulangi ya, Pak ya. Ya, boleh. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu selalu terlambat di jam ibu. Sekarang silakan keluar dari kelas dan tunggu sampai istirahat. Tepuk tangan. Oh ya, mantap. Saya Pak Firman. Boleh Saya Pak boleh Firman. Pak Tri. Sebagai penghukum ya Pak Tri ya. Bukan mau sebagai sebagai apa? pemantau orang merasa bersalah. Oh, pemantau ya? Pemantau atau Ya. pembuat orang merasa bersalah nih? Pembuat orang merasa bersalah. Oh, coba. Boleh Bapak. Iya. Saya, tapi apakah betul enggak saya nggak tahu. Iya. Jadi ini kan mengenai anak yang terlambat datang. Ya. Misalnya saya begini. Misalnya, anak-anak, ini gara-gara kamu sering terlambat datang, kelas 6A ini, akhirnya Pak Guru jadi bahan omongan guru-guru di sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Wah, anak-anak itu merasa mantap. Iya, betul sekali. gara-gara anak-anak datang ya. Iya, betul. Jadinya kita si anaknya bersalah gitu ya Bapak. Ya. Apa ya, merasa wah bersalah gara-gara saya terlambat, Patri dimarahin misalkan sama teman-temannya atau sama kepala sekolah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang mencontohkan yang lain selain pembuat orang merasa bersalah. Bisa, di sini ada penghukum, teman, pemantau, manajer. Nah, untuk pernyataannya boleh diawali dengan kata-kata yang ada di tabel ini Bapak Ibu. Ayo, boleh satu orang lagi. Ya, boleh Ibu Muhlisotin ya, rekan CGP. Silakan Ibu Muhlisotin. Terima kasih Pak Firman. Iya. Mau sebagai apa nih Bu? Mencontohkan sebagai apa nih? Oh, penghukum. Boleh Ibu silakan. Kamu itu datang selalu terakhir. Kapan sih benarnya? Sekarang ngepel. Iya, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu Mulisotin yang sudah mempraktekkan guru yang sering menghukum anak-anak ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini kita juga akan membahas tentang segitiga restitusi. Kemarin saya sempat men-share kepada rekan-rekan semua video YouTube yang saya buat tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan supaya kita mencoba untuk mencapai level guru yang sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan. Jadi siswa itu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kita sekali lagi harus membreakdown dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, tapi keyakinan kelasnya belum ada, ya anak-anak juga nanti akan kebingungan. Ya, selanjutnya ini contohnya untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada beberapa kalimat yang mencerminkan tentang langkah menstabilkan identitas. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Gitu. Bapak juga pernah salah gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, basic need-nya itu tadi yang 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Contoh kalimatnya yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu contohnya. Selanjutnya untuk langkah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya tadi di kelas. Kalau di kelasnya sudah kita sepakati bersama, ada keyakinan kelas, kita bisa ini digunakan. Misalkan, apa nih keyakinan kelas yang kita kati? Misalkan, jujur. Nah, kamu Nak tadi mencontek. Apakah itu perilaku yang jujur? Tidak. Nah, kalau tidak, seperti apa gitu. Nah, di akhir juga kita harus memberikan penguatan kepada anak pas menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, Nak? Apakah mau jujur? Kalau mau jujur berarti harus seperti apa solusi yang harus kamu lakukan. Jadi, ketika anak mempunyai kesalahan, anak sendiri yang memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah pada kegiatan akhir refleksi Bapak Ibu. Cuman untuk refleksi nanti, untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya Bu Pina. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Kita mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya membatasi ke 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu bagi ingin yang bertanya. Wah, lumayan banyak nih yang bertanya nih. Ya, yang pertama Ibu Masri Patul Hajaroh, silakan boleh dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Pak Firman atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Pak Firman, Ya. Di dalam kelas kan banyak berbagai macam anak ya, ada anak yang baik, ada yang dia spesial gitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah kita sebagai posisi konselor seperti apa sih yang ideal untuk menghadapi anak yang beragam multikulturalnya tersebut, agar kita Agar tuh lebih mudah untuk menghadapi macam anak-anak itu. Terima kasih pertanyaannya, langsung dijawab saja. Insya Allah kalau mudah-mudahan Ibu Patul tidak puas dengan jawaban saya, supaya Ibu Patul sharing lagi nanti ya. Nah, yang bisa saya jawab, memang benar satu kelas itu terdiri misalkan dari 20 anak atau 30 anak gitu. Mereka mempunyai pribadi-pribadi yang unik dan mempunyai karakteristik masing-masing. Setiap anak pasti mempunyai kekurangan, setiap anak pasti mempunyai kelebihan yang mereka miliki. Oleh karena itu, supaya untuk mengakomodir semua karakter siswa yang kita miliki, yaitu kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Tapi ketika kita menggunakan seorang manajer sudah dilaksanakan, kemudian ada saja salah satu anak yang indisipliner, misalkan ya indisipliner, ya baru kita boleh menjadi seorang pemantau gitu. Pemantau supaya apa? Supaya mempertegas lagi terhadap keyakinan-keyakinan yang ada sehingga tercipta nilai budaya positif di sekolah. Itu yang bisa saya jawab Ibu Patul. Semoga tidak puas.
Iya, Ya. terima kasih Pak Firman. Iya, selanjutnya tadi oh ya Pak Asep, silakan Pak Asep. Ya, baik Pak Firman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ini materinya sangat luar biasa sekali Pak Firman ya. Mungkin salah satu materi yang positif yang bisa nanti saya terapkan di kelas sendiri, apalagi terkait dengan keyakinan kelas begitu Pak. Yang mau saya tanyakan, ketika nanti dibuat keyakinan kelas, apakah itu berbarengan dengan konsekuensi yang diterima oleh anak ketika anak itu melakukan misalkan tindakan indisipliner begitu Pak? Itu yang saya tanyakan. Dan menurut Pak Firman, konsekuensi seperti apa yang memang tepat bagi anak yang melakukan tindakan indisipliner itu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asep, luar biasa pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, untuk menerapkan segitiga restitusi ini, kita itu sebenarnya mendisiplinkan siswa, tapi disiplin yang positif gitu. Dan kita tidak menjadi seorang yang menjadi guru yang penghukum gitu. Dan kita juga tidak tidak memberikan konsekuensi, tidak menawarkan konsekuensi gitu. Nah, kita selaku guru yang menjadi posisi manajer itu otomatis kita harus memiliki tadi segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi tadi di breakdown dari pertama kesepakatan kelas, kemudian turun ke keyakinan kelas. Nah, kita di sini hanya menggali solusi dari anak sehingga anak memunculkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang muncul itu bukan dari hukuman kita gitu. Jadi anak sendiri yang menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Begitu Pak Asep. Oh, baik Pak. Ya. Terima kasih. Jadi semoga Pak Asep juga tidak puas. Nanti kita ngopi bareng Pak Asep ya. Pak. Terima Ya. kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Asep. Ayo, boleh satu orang lagi untuk penanyanya? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua di webinar kali ini. Untuk refleksinya nanti akan saya kirimkan Google Form ya Bapak Ibu, dalam bentuk Google Form. Pertanyaannya ini ada 4. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan gitu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti webinar ini. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti webinar ini. Yang Among ini yang posisi kontrol tadi Bapak Ibu, apakah selama ini kita itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau memang sudah menjadi seorang manajer. Nanti dituliskan saja ya Bapak Ibu di Google Form-nya. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini gitu. Apakah kita yang awalnya penghukum, tetap aja penghukum. Tapi kan kalau penghukum dampak yang terjadi pada anak secara emosional tidak bagus ya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan. Oke, terima kasih. Semoga ketika guru bergerak Indonesia maju. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita foto bersama. Gayanya gimana Pak Fir? Gayanya boleh gini. Kita semoga dengan gaya segitiga seperti ini kita menjadi seorang guru yang menjadi posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba menyimpulkan hasil dari webinar kali ini. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dan budaya positif sekolah sendiri itu diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai sekolah. Budaya sekolah seperti kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan di pembelajaran. Dengan demikian, membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Pada para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri.
Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.